Kasus meninggalnya seorang narapidana anak di Lapas Khusus Anak Kelas 2 Bandar Lampung kini tengah ditangani oleh Polda Lampung. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini akan saya tanyakan langsung ke Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bapak Pandra. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Salza. Ya, selamat Bapak. malam para pemirsa CNN dimanapun berada. Baik, terima kasih. Kami akan mengkonfirmasi beberapa informasi yang kami dapatkan. Informasi pertama dan yang terakhir kami terima pada hari ini Kakanwil Kemenkumham Lampung telah membenarkan bahwa adanya penganiayaan yang kemudian membuat RF meninggal dunia. Kami mau mengkonfirmasi terkait hal ini karena kasus ini saat ini ditangani oleh Polda Lampung dan seperti apa kronologisnya, Pak? Ya, baik Mbak Salza. Ini yang menjadi perhatian kita semua bahwa ada anak yang meninggal dalam menjalani masa pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Ya, dalam hal ini adalah sudah dijelaskan yaitu seorang anak ya berusia 17 tahun atas nama RF, di mana pelaku ini adalah menjalani proses menjalani hukuman atau pembinaan di LPKA Pesawaran Provinsi Lampung. Kegiatan ini adapun penjalanan masa hukuman ini sudah dijalani 1 bulan karena memang putusan hukumannya itu adalah 8 bulan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan. Selama di dalam lembaga pembinaan khusus anak Bandar Lampung ini atau di Pesawaran ini di Provinsi Lampung ini, anak ini sudah dibesuk oleh orang tuanya karena memang dari pemeriksaan saksi yang ada itu dari mulai tanggal 9, kemudian tanggal 11, kemudian juga tanggal 12 mendapatkan kabar. Dasar dari itu, terakhir ini memang sempat dirawat dan sempat dibawa ke rumah sakit yang berada di kota metro, yaitu Rumah Sakit Ahmad Yani. Dan pihak keluarga sudah mulai curiga dari mulai pertemuan, beberapa kali pertemuan pada saat anak ini masih dalam proses perawatan di rumah sakit. Kemudian dengan adanya pemberitahuan dari pihak LPKA, yaitu tanggal 12 Juli 2022 bahwa RF meninggal dunia dan ini menimbulkan kecurigaan sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian daerah Lampung. Dalam hal ini kami menerima laporan polisi berdasarkan SPKT, yaitu di SPKT kami menerima laporan polisi itu tanggal 12 Juli. Kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut dengan responsif yang cepat, kami membentuk tim. Tim ini langsung dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Reno Putagalung, dan kami sudah melakukan penyelidikan dan saat ini sudah memeriksa lebih dari 5 saksi, bahkan di awal itu 7 saksi, kemudian juga saat ini sudah memeriksa sekitar 17 saksi yang tentunya akan menunjukkan bukti-bukti yang nanti mengarah kepada peristiwa ini penyebabnya apa kematian daripada korban ini atau tersangka ini. Begitu Mbak Salza. Baik, 17 saksi, siapa saja saksi yang telah diperiksa tersebut? Apakah memang ada dari teman-temannya? Karena sebelumnya Pak, dari informasi yang kami dapatkan pihak keluarga menyatakan teman-temannya ini ada yang sudah mengakui melakukan penganiayaan kepada RF. Ya baik Mbak, saya jelaskan sekali lagi, saya luruskan. Pemeriksaan sampai saat ini hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sudah ada 16 saksi. Baik. Dari 16 saksi tersebut, itu adalah terdiri dari petugas yang bertugas untuk melakukan penjagaan pengawasan di lembaga pembinaan khusus anak 2 ya kelas 2 di Provinsi Lampung ya di Pesawaran tersebut. Itu petugas kami periksa keseluruhan daripada standar operasi dan prosedur, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang sama-sama dengan satu sel dengan korban, yaitu di kamar Edowis, kamar 9. Itu kita lakukan pemeriksaan karena ada beberapa orang termasuk pihak keluarga, dan juga kami menindaklanjuti juga dengan koordinasi pihak rumah sakit yang menerima sejak pertama kali korban dibawa ke rumah sakit bagaimana kondisi dan sebagainya. Nah inilah bukti-bukti ini karena memang kami melakukan proses penyidikan itu adalah secara scientific crime scene investigation. Bekal pertama adalah olah tempat kejadian perkara dan kami melakukan secara penyidikan ilmiah dan juga kami dengan bukti petunjuk secara yuridis formal dan yuridis material. Demikian Mbak. Baik, dari hasil olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap 16 saksi, apakah ditemukan atau bukti-bukti baru yang ditemukan dan apakah ditemukan dugaan penganiayaan seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Kakanwil dan juga dari pihak keluarga, Pak? Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP itu adalah alat bukti. Dalam alat bukti itu adalah keterangan-keterangan. Dari semua keterangan tersebut
kami gali sehingga nanti konstruksi pasal yang akan dipersangkakan dengan barang bukti dan alat bukti yang ada sebagai petunjuk. Jadi saat ini kami sudah mengumpulkan, bahkan kami setiap progres daripada penyidikan tersebut kami tidak akan melakukan suatu persepsi, tetapi kita memang berdasarkan fakta yang ada, fakta yuridis yang ada. Jadi kami kumpulkan terus sehingga nantinya akan terangnya suatu permasalahan ini adalah sesuai dengan fakta yang ada dengan persangkaan yang ada, sehingga kami akan secara bertahap akan melaksanakan gelar perkara, dan ini sudah memasuki sejak tanggal 12 sampai tanggal 15 ini ya, sudah lebih dari 3 hari, termasuk responsif kami melaksanakan kegiatan secara maraton untuk mengungkap perkara ini semakin terang, karena bagaimanapun juga kami akan memberikan suatu kepastian hukum kepada warga masyarakat, khususnya keluarga korban ini, sehingga nanti akan terang benderang permasalahan ini. Demikian Mbak Saza. Baik, Bapak, apakah dari pemeriksaan yang telah dilakukan, kepada pihak lapas, apakah ada ditemukan bukti atau dugaan bahwa ada kelalaian pihak lapas di sini hingga akhirnya RRF meninggal dunia? Itu yang saya katakan tadi Mbak, proses penyidikan ini tentunya dari pemeriksaan dari ke-16 saksi tersebut sudah ada mengarah kepada konstruksi pasal yang akan dipersangkakan. Karena ini tentunya untuk kepentingan penyidikan, tentunya semuanya ini kita menunggu waktu perkembangan lebih lanjut. Yang jelas sekarang kami masih dalam proses, sehingga tidak ada lagi persepsi yang mengarah yang tidak kepada fokus kepada permasalahan ini. Semuanya ini kami sedang kumpulkan. Demikian Mbak Saza. Baik, bukti-bukti yang dikumpulkan ini kan adalah salah satunya adalah pernyataan dari saksi-saksi. Dan bukti-bukti lain dari olah TKP selain dari hasil pemeriksaan. Itu apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Bukti-bukti fisik gitu. Misalkan yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam lapas terkait dengan kasus ini. Ya, ini yang saya katakan tadi Mbak, bahwa proses ini tidak terlepas dari bantuan teknis di dalam kita mengungkap kasus ini. Tentunya dari identifikasi, kemudian forensik, kemudian juga alat bukti-bukti yang lain, kami kumpulkan terus. Yang tentunya kami tidak bisa sampaikan seperti ini karena itu kepentingan penyidikan. Karena barang bukti tersebut adalah sangat betul-betul urgensi dan tentunya jangan sampai hilang ataupun juga akan sempat hilang kemudian juga nanti akan tidak dapat dibuktikan. Itu yang kami sampaikan. Tapi jelas kami sudah mengantongi alat bukti tersebut sehingga proses pidana ini akan bisa berlanjut sehingga mempunyai kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Baik, Bapak, alat bukti dari olah TKP telah dikantongi, pemeriksaan saksi juga terus dilakukan oleh Polda Lampung untuk menyibak kasus ini. Kemudian kami ingin mengetahui apakah sudah dilakukan otopsi terhadap korban karena memang ditemukan luka-luka lebam dan juga luka-luka lain di jenazah. Jika otopsi telah dilakukan, apa hasil dari otopsi tersebut? Ya, baik Mbak. Jadi saya sampaikan tadi, dalam hal ini kami selalu kita bersinergi dari semua pihak yang ada. Termasuk dari pihak keluarga korban juga ini menguasakan atau memberi kuasa kepada LBH Bandar Lampung dalam hal ini juga kami berkoordinasi karena bagaimanapun kami melaksanakan proses penyidikan ini secara deduktif dan induktif. Jadi kami mengumpulkan dulu saksi-saksi keterangan yang didapat sehingga nanti akan ada penyebab kematian itu seperti apa. Tentu hasil keputusan ataupun hasil gelar perkara ini keputusan penyidik ini akan kami tindak lanjut. Ini kan kita baru menerimanya laporan tanggal 12 yaitu hari Selasa, kemudian tanggal 13 hari Rabu, kemudian Kamis dan Jumat tindak lanjuti, begitu Mbak. Baik, Bapak, itu artinya otopsi telah dilakukan? Ya, masih dalam proses Mbak ya, artinya semua keputusan ini untuk diyakinkan untuk proses otopsi dan tahapan-tahapan visum et repertum baik visum luar dan visum dalam tentunya kami akan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan penyidik untuk kita tindak lanjuti. Baik Bapak, kemudian kapan kira-kira gelar perkara ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga itu artinya setelah gelar perkara kasus ini bisa diumumkan secara terang benderang di depan publik dan para pelaku jika memang terbukti melakukan penganiayaan akan terancam pasal apa dan hukumannya seperti apa Pak? Oh ya baik Mbak, ini adalah anak yang bermasalah dengan hukum, sudah jelas aturan pasalnya, ataupun aturan undang-undangnya Undang-Undang 35 tahun 2014. Ancaman hukumnya jelas itu di atas 5 tahun, dan juga ada denda yang cukup tinggi juga. Tentunya kami kami akan lebih fokus dan serius mengumpulkan bukti-bukti atau evidence yang ada di lapangan, di TKP ini, sehingga nantinya
di dalam proses persidangan, dalam proses penuntutan nantinya tidak akan tidak akan bisa terpatahkan lagi dari bukti yang ada. Makanya kami betul-betul sangat konsentrasi dari proses penyidikan yang ada, kami laksanakan gelar perkara, kemudian dari analisa dari semua pihak, termasuk bantuan teknis dari forensik, kemudian identifikasi, kemudian ada saksi ahli lagi. Nah ini yang kami betul-betul concern dalam waktu yang cepat, ya dalam waktu 3 hari ini kami bekerja terus maraton, pagi, siang, dan malam selalu diperhatikan dan dari pimpinan dari Kapolda Lampung juga melakukan dalam hal ini Bapak Irjen Polisi Ahmad Wiyagus, beliau selalu memperhatikan betul dalam proses penyidikan tindak pidana ini. Demikian, Mbak. Baik, Bapak, terakhir sekiranya kapan gelar perkara ini akan dilangsungkan oleh pihak kepolisian? Ya, gelar perkara secara internal kami laksanakan setiap saat, Mbak. Dalam melakukan saat ini olah TKP, kemudian juga nanti proses seperti tadi tahapan baik visum, repertum, baik visum luar maupun visum dalam, termasuk dari forensik. Kami gelar setiap saat. Dalam 1 hari ini kami sudah melaksanakan beberapa hasil ya, kesimpulan bantin. Mungkin nanti ada bertambah lagi saksi-saksi yang lain. Tapi yang jelas gelar perkara setiap saat, bahkan nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat dan juga untuk rasa kepastian hukum bagi keluarga korban. Demikian, Mbak, tentang penyebab kematian daripada korban atau tersangka RF ini. Baik, Bapak, semoga penyelidikan kasus ini dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dapat segera mengetahui dan yang paling penting keluarga dapat mendapatkan kejelasan atas anaknya yang meninggal dunia. Terima kasih Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.